Welcome everybody. Selamat datang kembali di Neutrality Studies dan bersama Michael Rossi Polisai, tentu saja dengan Michael Rossi. Michael, selamat datang kembali. Michael, welcome back. Thank you, Pascal. Terima kasih, Pascal. Selaras spreek semua aspek sejarahnya semutui Sabtu. Anda sini with Juris Menyor untuk mesang to the spook. Busy week we have had. Oh yes, a busy week it was indeed. Oh ya, memang minggu yang sibuk. Perang Iran kini sudah tepat berusia 1 minggu. Perang itu dimulai kira-kira pada waktu yang sama ini, waktu Jepang. Mungkin beberapa jam lebih lambat di tempatmu. Aku rasa saat itu tengah malam atau pukul 1 pagi di AS ketika serangan pertama terjadi. Jadi, hampir seminggu. Michael, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini? Dan bisakah kamu memberi kami sedikit ringkasan tentang hal-hal yang menurutmu paling penting yang telah terjadi? Yeah. Well, you know, I had started out our Ya, begini. Kamu tahu, saya memulai percakapan kita dengan Duta Besar Freeman waktu itu, dengan memparafrasekan kutipan dari Sophocles. Seseorang harus menunggu hingga malam untuk melihat betapa indahnya hari itu. Sekarang, seminggu kemudian, seseorang harus menunggu hingga Sabtu untuk mengetahui seberapa banyak yang telah dicapai selama seminggu terakhir. Saat kami menyelesaikan percakapan minggu lalu, saya rasa dalam 15 menit terakhir, atau sekitar itu, tersaja muncul telegram, itsats wabina benar. Seumris with and, saya mematikan telegram, hanya saya tidak ingin semua wade anu. Ambassador Freeman was making. Ya, dan Duta Besar Freeman menyampaikan bahwa Khamenei sudah dinyatakan meninggal setidaknya 6 kali sebelumnya, selama 30 tahun masa pemerintahannya, bukan? Jadi kami semua sangat skeptis apakah Amerika Serikat benar-benar telah membunuhnya, atau berhasil membunuhnya. Tapi ternyata ya, mereka memang melakukannya. Mereka membunuh pemimpin resmi negara Iran. and as you and I Dan seperti yang kuwasita pesan di WhatsApp, sesaat setelah, ikuasa, iutaan Tuan Lasarkin pesa akhir, untuk mendaturan memproduksi nuklir. acquiring nuclear weapons and The man who put a Itaya menguruskan fatwa hartrizan kaim nor sida. Ia memorinya that we not itu is suci, that sesuai Tuhan taharnidits, and baru erased in a trait to what. not making one. well, a lot of good that Ya, itu banyak gunanya. Karena, kamu tahu, Ayatollah sudah meninggal, hidup Ayatollah. Kalau aku tidak salah, sepertinya mereka memilih putranya. Dia termasuk di jajaran tertinggi kalau tidak salah. Highest ranks, I believe. Yeah, so it's my latest information. Informas the reports in as well at Durrad. Ivet that is the beversmi ankit that in 2, you now continue F step to Tasbarath. Candidate. so if we can understand all of this, first of all, I think Jadi, jika kita bisa memahami semua ini, pertama-tama, saya pikir hal terbesar yang bisa dipetik dari minggu lalu adalah bahwa, bertentangan dengan banyak anggapan dalam rezim Trump, negara Iran belum runtuh. Tidak ada perubahan rezim. Jika ada yang berpikir bahwa seseorang bisa memulai perubahan rezim hanya dengan memenggal kepala religius dan simbolis dari sebuah negara yang sebagian besar dijalankan oleh Dewan Revolusi Islam, bukan oleh Ayatollah, maka apapun informasi yang mereka terima dari sumber diaspora manapun, sumber Mossad Israel, mereka benar-benar perlu memeriksa kredibilitas hal-hal tersebut. Dua hal yang bisa saya katakan selain itu. Ada 2 video yang sangat-sangat bagus yang telah muncul di YouTube. Keduanya di halaman rekan kami, Glenn Deason. both on our colleague Glenn Deason's page. The first one was shortly before Yang pertama, tak lama sebelum Anda, saya dan Duta Besar Freeman berbicara, adalah Glenn yang berbincang dengan Jeffrey Sachs, yang memberikan prognosis awalnya, mengatakan bahwa ini akan menjadi perang yang membawa bencana bagi Amerika Serikat. Dan yang terjadi dalam 24 jam terakhir adalah Glenn mewawancarai Douglas McGregor, yang sangat menarik, benar-benar menarik. Saya mendorong semua penonton kami untuk mengunjungi halaman Glenn dan melihatnya sendiri. McGregor, yang jauh lebih merupakan orang dalam dari sudut pandang militer AS, dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah perangnya Netanyahu, perang yang Trump dan pemerintahan Trump terseret ke dalamnya. and the Trump administration has been dragged into. Trump as an individual is just severely Trump, sebagai individu, benar-benar sangat terkompromi secara politik dan reputasi.
Dan kita diberi berbagai alasan, pembenaran, serta narasi yang saling bertentangan dari Rubio dan Hegseth tentang mengapa kita terlibat dalam semua ini. Saya pikir pemahaman awalnya ada bahwa kita bisa saja, tahu kan, masuk ke Iran, meluncurkan beberapa rudal, membuat mereka menyerah, seperti yang konon kita pikir akan terjadi dengan Venezuela. Namun ternyata, dalam minggu terakhir ini, Iran tidak hanya tangguh dalam perang ini, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan yang signifikan pada pangkalan militer, ekonomi, dan kilang minyak Amerika di Timur Tengah, termasuk di banyak wilayah dalam GCC, Dewan Kerjasama Teluk. The GCC, the Gulf Cooperation Council, so we're talking about Bahrain, Qatar, UAE. Jadi kita sedang membicarakan tentang Bahrain, Qatar, UAE, dan lainnya yang telah terkena dampak cukup parah. Dan yang lebih penting untuk dicatat adalah, sekali lagi, saya masih beroperasi di wilayah abu-abu. Kita masih berada dalam kabut perang di sini. Bahwa tingkat kehancuran dan kerusakan yang dialami Israel merupakan salah satu rahasia terbesar yang disembunyikan. Video yang menunjukkan kehancuran di berbagai tempat di Tel Aviv telah diedit secara signifikan. Sangat disensor. Namun yang kita temukan sebenarnya ada 3 narasi yang mulai muncul, dan hasilnya bisa kemana saja. Kita memiliki apa yang ingin kita percayai oleh kompleks media industri barat, yang disebut media arus utama, The New York Times, CNN, The Washington Post, tetapi juga Fox News. BBC, The Telegraph, Sky News. Semuanya menggambarkan seolah-olah Iran sedang berada di ambang kehancuran, bahwa koalisi AS-Israel hampir berhasil menguasai sepenuhnya wilayah udara Iran. Narasi lain adalah ramalan suram yang datang dari banyak kanal YouTube, orang-orang seperti Glenn Deason dan lainnya, yang mengatakan bahwa ini adalah perang yang benar-benar bencana bagi Amerika Serikat, yang tidak akan mampu pulih darinya, dan bahwa negara itu pada dasarnya sedang diseret menuju kiamat oleh Israel. Dan kemudian yang ketiga, narasi ketiga adalah yang kita dapatkan dari berbagai kanal Telegram yang, terserah bagaimana menilainya, sedikit lebih seimbang, dalam arti bahwa ketiga pihak sama-sama saling menimbulkan kerusakan besar satu sama lain. Namun, hal yang bisa diambil dari semua ini adalah bahwa, setelah 1 minggu berlalu, kemenangan apapun yang Trump atau Netanyahu pikir akan mereka capai atas Iran, kini terbukti tidak dapat diraih dalam hitungan hari, melainkan minggu, jika bukan bulan. Saat ini, kita berbicara tentang bulan. Kita berbicara tentang bagaimana perang ini mungkin berlangsung hingga September atau Oktober. Betapa kebetulan, tepat pada waktunya untuk pemilihan paruh waktu. Jadi, kurang lebih itulah gambaran umum dari sisi saya. Bagaimana denganmu? Maksud saya, kamu biasanya melakukan hal yang luar biasa dengan mengajukan banyak pertanyaan kepada para tamu di kanalmu, tapi belum ada yang pernah menanyakan apa pendapatmu tentang semua ini. Jadi, apa yang kamu lihat dari sisimu? Aku tahu aku tiba-tiba mengambil alih dan menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Oh, no worries. I put out my little opinion pieces on. Oh, tidak masalah. Aku mengunggah opini-opini kecilku di kanal setiap kali merasa punya sesuatu untuk disampaikan. Maksudku, salah satu hal paling penting yang kusadari minggu lalu, atau mungkin yang paling mengejutkan, adalah bahwa ada cukup banyak orang di pihak AS yang terlibat dalam hal ini yang benar-benar fanatik Kristen, seperti kaum evangelis fanatik. Dan aku tidak punya visualnya sekarang, tapi kita melihatnya kemarin, atau sehari sebelumnya, ketika ada doa di kantor Oval, bertemu penginjil utama Trump, Paula White, kau bisa Kemet, sebenarnya mereka ini berdua bersama kelas. Pastor who was like there praying with him, and okay, this praying, okay, fine. But baiklah, soal berdoa ini tidak masalah. Tapi Pete Hegseth, saya tidak tahu bahwa dia sebenarnya memiliki 2 tato fundamentalis Kristen. Salah satunya adalah salib Yerusalem di tubuhnya, dan yang lainnya bertuliskan Deus Vult, Tuhan menghendakinya. Dan bahwa dia sebenarnya adalah seorang penganut Kristen yang sangat fundamentalis dalam keyakinan Zionisme Kristen. Serta dia menggambarkan sebagian dari keharusan Amerika Serikat untuk berperang dengan keyakinan bahwa that matter ultimate small. Maksud saya, not megas. The end days. I mean, that was quite shocking. Yeah. And
Ya, kamu tahu, aku akan langsung mengatakan ini dari awal, hanya untuk menyingkirkan satu hal. Aku pikir akan benar-benar lucu. Maksudku, aku akan tertawa terbahak-bahak. Jika, dalam mewujudkan kedatangan kedua Yesus Kristus, dia muncul di Damaskus, alih-alih di Yerusalem. Dan jika kamu tahu apa artinya itu, pada dasarnya itu berarti bahwa sebenarnya umat Muslimlah yang benar selama ini. Yung Mang, aku kan paling tertawa kalau Nafnis muncul di Salt Lake City sekarang. Itu yang satu lagi ya. Who guessed? Who thought? Maksud saya, itu akan masuk hitungan. Lihat, kita sedang membicarakan bagaimana kekristenan evangelikal, semacam versi modern dari episkopalianisme tinggi di Amerika Serikat. Itu semacam agama negara, kurang lebih agama dari kalangan elit yang berkuasa. Episkopalianisme pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah seperti apa evangelikalisme sekarang. Tapi ya, saya melihat foto sekelompok orang yang mengaku Kristen sedang berdoa untuk sosok yang mereka anggap Mesias. Dan itu benar-benar lucu sekali. Dan kamu tahu, saya mengatakan ini di masa Prapaskah sebagai seseorang yang merupakan penganut Kristen Ortodoks yang taat. Ada kalanya saya benar-benar mengerti mengapa dulu ada permainan gladiator dengan orang Kristen, hanya untuk menyingkirkan beberapa individu yang menyebalkan itu. Tapi maksud saya ya, ada hal lain yang bisa kita ambil dari minggu lalu, yaitu adanya konvergensi narasi yang telah mengarah pada situasi besar-besaran ini. Kamu tahu, sejauh menyangkut Israel, apakah ini upaya mereka, kesempatan mereka untuk mencapai Israel Raya? Kita sudah melihat bahwa mereka mengklaim, seperti versi mereka sendiri dari Lebensraum, wilayah luas di Lebanon dan Suriah, dan sebentar lagi, Sinai. Sementara itu, bagi kalangan evangelis, untuk orang di Amerika Serikat, yang tidak selalu menganggap mereka kredibel. Tetapi ini memiliki pengaruh. Mereka punya akses ke banyak sekali orang di dunia politik. Dan kamu tahu, yang membuat saya khawatir bukan hanya karena ada beberapa orang di Gedung Putih yang sudah cukup buruk, yang memiliki keyakinan gila seperti ini. Tapi biar saya bagikan satu hal ini kepada kamu. Jadi begini, ada organisasi yang disebut, ya namanya Military Religious Freedom Foundation, yang merupakan LSM resmi yang didirikan oleh seseorang bernama Mike Weinstein. Saya rasa ini pada dasarnya proyek pribadinya. En say 20 regain selama 44. Timari bedirasta teng straw thor malfine mes. Former member of the armed forces. It is apparently his Tampaknya tujuannya adalah untuk menjaga agar pasukan tetap sekuler, untuk mengatakan seperti, tidak, ini tidak boleh menjadi kekuatan religius. Kita harus menjaga agar agama tidak masuk ke dalam militer. Dia mendirikan yayasan di mana orang dapat menelepon atau menulis untuk mengajukan keluhan ketika tembok pemisah antara agama dan negara dilanggar di dalam angkatan bersenjata. Mereka menerbitkan beberapa artikel minggu lalu. Ini hanyalah yang terbaru yang saya terima kemarin. 30 anggota Kongres dari Partai Demokrat mendesak Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan untuk menyelidiki keluhan klien MRFF tentang para komandan yang menggambarkan perang Iran sebagai nubuat akhir zaman. Itu merujuk pada pernyataan lain yang mereka keluarkan 2 hari yang lalu, atau mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, yang mengatakan bahwa organisasi mereka, MRFF, telah dibanjiri keluhan tentang para komandan yang dengan gembira memberitahu pasukan bahwa perang dengan Iran adalah bagian dari rencana ilahi Tuhan untuk mempersiapkan kembalinya Yesus Kristus. Jadi, ini bukan hanya soal Gedung Putih. Hal ini juga terjadi di dalam angkatan bersenjata AS. Cukup banyak komandan, perwira, dan lainnya yang memiliki keyakinan serupa. Dan seperti yang saya sampaikan dalam video yang saya buat, jika cukup banyak orang mempercayai hal ini, maka perang tersebut tidak lagi tentang tujuan rasional, sasaran nasionalis, atau sekadar mengalahkan Iran atau mengganti rezim. Jadi perang itu sendiri menjadi tujuan, bukan? Perang itu, pada dasarnya, dianggap sebagai hal yang baik bagi orang-orang yang memiliki pandangan ini.
bahwa perang itu diperlukan, bahwa pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang terakhir dibutuhkan untuk mencapai kedatangan Kristus yang kedua. Itu akan mengubah seluruh dasar pemikiran. Maksud saya, semua pembahasan tentang, misalnya, apakah ini soal perubahan rezim, apakah ini soal minyak, apakah ini soal kendali, apakah ini soal kaum neokonservatif, semuanya akan terabaikan ketika ini menjadi motivasi utamanya. Sekarang, saya tidak berpikir ini satu-satunya motivasi, tapi ini adalah motivasi yang signifikan dan mungkin benar-benar memengaruhi pengambilan keputusan politik. Ya, ini tentang apa yang diinginkan. Ultimately, this is about what Netanyahu wants. I mean, at the end of the day, Maksud saya, ideologi ini terbrekin tuinhu. Ini dua serang yang bertangan mibi sesembari kesulitan spaf oleh Israel. United States and Although It's up to bikat sketron Igneas dengan demalembas Kezmanthias. Maksudku, temas semang, dia tidak bisa datang seperti itu. Tidak, dia datang. no, he's not. But the Licudists of which Netanyahu. Namun para Likudis, yang diantaranya Netanyahu telah menjadi bagian aktif sejak tahun 1970-an. Sejak saat ketika negara Israel mengambil unsur yang jauh lebih zionistik dan religius, serta berusaha membenarkan keberadaannya, bukan sebagai negara perlindungan bagi para penyintas Holocaust, melainkan sebagai tanah air bagi keturunan yang dianggap berasal dari bangsa Yehuda, selalu akan menemukan orang-orang bodoh yang bersedia dan berguna di Barat. Yang paling utama di antaranya adalah Amerika Serikat. Namun mereka juga akan menemukannya di Kanada, Australia, Inggris, Jerman, dan negara-negara lainnya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ini sebenarnya merupakan pertemuan dari sejumlah gagasan dan narasi. Yang kita temukan, Pascal, dan koreksi saya jika menurutmu saya salah, adalah bahwa narasi, setidaknya pembenaran yang datang dari Amerika Serikat, telah berubah hampir setiap 24 jam selama minggu lalu. Terutama bahwa carries towards restrungen aspect Was going to preemptively attack. The second one was that Israel was going to attack Iran. Yang kedua adalah bahwa Israel akan menyerang Iran. Jadi kami, Amerika Serikat, menurut Rubio, sebaiknya ikut bersenang-senang. Yang lain lagi adalah bahwa Iran akan membunuh Trump, jadi kami harus pergi dan membunuh Ayatollah. Yang ketiga, dan ini tidak dalam urutan tertentu, adalah bahwa kita perlu membawa kebebasan dan demokrasi kepada orang-orang malang yang telah tertindas ini. Tentu saja, ini setelah kita mengebom sebuah sekolah dasar. Dan sekarang jumlah korban tewas sudah lebih dari 190 anak, jika tidak lebih, termasuk guru dan lainnya. Dan kemudian kita punya orang seperti Hegseth, yang maksud saya pada akhirnya hanyalah seorang gym bro. Maksud saya apa pekerjaannya dulu? Dia adalah pembawa acara Fox News akhir pekan yang terlalu banyak minum, yang memiliki tato di salah satu dada prianya. Jadi dia itu semacam trad bro. So he's a trad bro. That's the end of the day. I mean, at the end of the day, he's a trad bro. Pada akhirnya, dia adalah seorang trad bro yang merasa ini adalah saatnya untuk bersinar. Karena Rubio tampaknya sudah punya momennya sendiri dengan, Venezuela. Dan maksud saya, kita tidak hanya melihat ke Trump. Saya pikir Trump adalah seseorang yang benar-benar puas memastikan dunia bisa hancur sehari setelah dia dikubur. Maksud saya, itulah yang sebenarnya Trump inginkan. Dia hanya ingin mati di luar sel penjara dengan sebanyak mungkin uangnya, dan sisanya berhancur. Pikirkan ada sejumlah oportunis dalam rezim Trump, Vance, Rubio, Hegseth, ang tuos ko kung G-Sec, galam and hiapsi Iran. Finding some angle in combating Iran. And at the end of the day, and this is another thing that I've got. Dan pada akhirnya, dan ini juga sesuatu yang saya dapatkan dari banyak komentar yang saya lihat di media sosial, negara saya saat ini pada dasarnya dijalankan oleh sekelompok besar orang bodoh, penjilat, dan oportunis yang paling mediocre yang bisa dibayangkan. Kita tidak punya rencana jangka panjang. Dalam video yang dibicarakan oleh Glenn dan Doug McGregor, McGregor mengatakan satu hal yang sangat penting. Taktik memenangkan pertempuran, strategi memenangkan perang. Saya mengutip langsung dari Kolonel McGregor. Dan kita, Amerika Serikat, kita tidak punya strategi. Kita tidak punya strategi. Kita bertindak tanpa arah yang jelas. We don't have a strategy. We are operating by the seat of our pants. We are effectively doing Israel's bidding, and Iran
Kita pada dasarnya sedang menjalankan kehendak Israel, dan Iran, yang mengejutkan, sedang menemukan cara untuk mengidentifikasi titik-titik rapuh dan kelemahan dalam koalisi AS-Israel GCC ini. Mereka sedang berperang dalam perang kelelahan. Satu hal dari saya, dan kemudian saya akan menyerahkannya kembali kepada Anda, adalah bahwa hal yang tidak memberi saya sedikit pun rasa lega, bahwa ini akan berakhir dengan penghinaan bagi Barat. Persis seperti yang telah kita tunjukkan, adalah bahwa baik Trump maupun Netanyahu sama sekali tidak peduli dengan korban jiwa, infrastruktur, atau apapun. Mereka akan dengan tenang menyaksikan sebagian besar dunia terbakar selama mereka tetap hidup di sisi berlawanan dari jeruji penjara. Ya, tidak pada hari pertama, Sabtu minggu lalu, salah satu target pertama yang mereka serang adalah sebuah sekolah untuk anak-anak kecil. Kamu tahu, sekolah untuk anak perempuan kecil, sekitar 160 orang berusia 7, 8, 9, 10 tahun. Mereka tewas dalam jam-jam pertama perang. Dan ini dilakukan oleh, kamu tahu, entah oleh AS atau Israel, yang membanggakan diri karena mampu menargetkan dengan presisi dan membunuh Ayatollah Khomeini di kantor rumahnya atau di rumahnya. Seolah-olah, oh, kami yang paling presisi di dunia. Ya, kalian melakukan ini dengan sengaja. Kalian melakukannya dengan sengaja untuk memberi sinyal kepada Iran bahwa ini akan menjadi urusan berdarah jika mereka tidak segera menyerah. Dan buat semua infrastruktur sipil, target sipil, isim menanggap sasaf besar. Buinilah kelingimiwa. Kami baru saja membantai rakyatmu. Oke? Kami membantai mereka seperti kami membantai orang-orang di Perang Dunia Kedua dengan serangan bom api dan sebagainya. Inilah yang akan terjadi. Dan semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan atas nama memerangi kejahatan. Dan disinilah aku juga perlu menunjukkan lagi yang satu ini, yang benar-benar membuatku marah. Ini adalah cara pemberitaan yang kita lihat di media arus utama. Misalnya, di sini, foreign policy. Kawasan diambang ketegangan saat Trump isyaratkan perang lebih panjang, bagaimana negara-negara Teluk menanggapi serangan Iran. Ini adalah salah satu narasi yang sering kita lihat sekarang. Seolah-olah, oh tidak, Iran menyerang negara-negara Teluk yang tak bersalah untuk memperluas perang. Itu narasi yang sangat bodoh, karena jelas Iran menyerang infrastruktur yang diduduki Amerika Serikat di tempat-tempat tersebut. Tapi begitulah cara mereka memelintirnya, terutama di Eropa. Mereka begitu berisik tentang Iran yang katanya menyerang negara-negara Teluk secara agresif, padahal tampaknya menurut orang-orang ini, pertahanan diri Iran seharusnya dilakukan terhadap siapa? Amerika Serikat daratan? Saya tidak tahu. Itu benar-benar konyol, tapi begitulah cara mereka mencoba memutarnya. Selain itu, sekarang kita melihat munculnya penyangkalan seperti ini. Tidak, Israel tidak memaksa AS untuk berperang melawan Iran. Dan subjudulnya, lebih lucu lagi, itu argumen yang nyaman yang menggemakan stereotip antisemit. Seperti serius? Serius? Kau melakukan ini. Kau membela Iran di foreign policy. Dan aku harus bilang, foreign policy, bagi orang-orang seperti kita yang bekerja di bidang kebijakan luar negeri, dulunya adalah majalah yang sangat penting. Aku hampir saja bilang, aku bahkan pernah menerbitkan sebuah artikel di sana tentang netralitas. Dan itu tidak sepenuhnya sampah. Maksudku, mereka masih menerbitkan beberapa hal bagus, kan? Tapi putaran narasinya luar biasa besar. Jadi aku hanya ingin menunjukkan satu hal padamu. Di sini, di Jerman, orang ini bernama Armin Laschet. Dia adalah salah satu pemimpin CDU, jadi dari partai yang saat ini berkuasa, dan dia adalah menteri pertama negara bagian, entah Bavaria atau Rhine-Utara-Westfalia. Aku pikir Rhine-Utara-Westfalia. Dan dia adalah orang yang sangat penting, bukan? Dia berkata di acara ini, acara Jerman pada jam tayang utama yang sangat serius, tempat orang-orang serius membahas hal-hal serius tentang perang di Iran. Dia langsung mengatakan bahwa Iran tidak dapat membela diri atau bersembunyi di balik hukum internasional. Hukum internasional katanya tidak berlaku bagi Iran, karena Iran telah melanggar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia selama 50 tahun terakhir. Oleh karena itu, hukum itu tidak berlaku bagi mereka.
dan Barat memiliki setiap hak, bahkan kewajiban untuk pergi dan membantu mengganti rezim tersebut. Ini adalah pendekatan yang cukup menjijikan. Namun sekarang, hal seperti ini bukan hanya bisa diucapkan. Hal ini bahkan sedang populer di banyak, meskipun tidak semua, bagian Eropa. Legacy media industrial complex. Media arus utama, kompleks industri media, apapun sebutan yang ingin kamu gunakan. Maksud saya sendiri pernah menulis di Foreign Policy beberapa tahun lalu, ketika saya menyerukan penegakan perjanjian Brussels antara Beograd dan Pristina terkait Kosovo, yang hingga kini masih menjadi konflik beku. Saya menyinggung hal ini minggu lalu ketika kami berbicara dengan Duta Besar Freeman tentang bagaimana dalam 24 jam pertama, saya rasa kita semua bisa sepakat bahwa salah satu korban utama perang itu adalah kredibilitas tatanan berbasis aturan. Karena jika kita melihat negara seperti Jerman, ya, yang itu sudah lama mati, memang begitu. Tapi siapapun yang berpikir hal itu bisa dihidupkan kembali. Dan saya punya rekan-rekan serta orang-orang di YouTube yang masih membelanya dan membicarakannya. Dan saya bisa memahami itu. Saya benar-benar memahaminya. Sungguh. Tapi pada akhirnya, liberalisme sebagai teori hubungan internasional hanya berfungsi jika dan hanya jika orang-orang yang membuat aturan benar-benar mematuhinya sendiri. Dan ketika mereka melakukannya, ketika semuanya menjadi sewenang-wenang, maksud saya, kamu tahu, cukup lihat karya A.H. Carr, The 20 Years Crisis, yang luar biasa itu. Ia menulis tentang periode 20 tahun antara akhir Perang Dunia Pertama dan awal Perang Dunia Kedua, serta ketidakmampuan total Liga Bangsa-Bangsa, dan bagaimana Inggris dan Prancis secara harfiah mengorbankan negara Cekoslowakia demi Hitler di Munich. Kamu akan menyadari bahwa tatanan berbasis aturan hanya berfungsi ketika tidak melibatkan, kamu tahu, Taman Josep Borrell di dalam Uni Eropa. Saya agak senang kamu menyinggung soal Eropa, karena sebenarnya hanya ada satu hal yang perlu dibicarakan tentang Eropa minggu ini. Hal itu hanya mengingatkan kita betapa sepenuhnya tidak relevannya Eropa, baik terhadap krisis Ukraina maupun terhadap apa yang terjadi di Iran. Ketika kita mendengar Eropa secara efektif mengatakan bahwa Iran menyerang secara agresif dan tanpa provokasi semua negara lain itu, kita tahu mereka berpegang pada narasi yang sudah tidak dipercaya siapapun lagi. Dan menurut saya, ini adalah sesuatu yang seharusnya kita bahas, bukan hanya di sini, tetapi juga sesuatu yang benar-benar perlu kita beri lebih banyak waktu, yaitu peran narasi, bukan hanya di media, tetapi juga dalam bagaimana kebijakan luar negeri dijalankan. Media Barat benar-benar dipenuhi dengan pembicaraan tentang bagaimana Iran adalah pihak yang agresif dan bahwa Amerika Serikat serta Israel hanya merespons. Ini sangat sesuai dengan liberalisme tertanam, liberalisme hubungan internasional, dan bahkan konstruktivisme, cara suatu negara memandang negara lain. Masalahnya Pascal, dan saya yakin kamu akan setuju dengan saya, di era media sosial, di era media alternatif, bukan media arus utama atau yang dikendalikan negara, narasi-narasi seperti ini tidak lagi memiliki bobot yang sama. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita bisa melihat, kita bisa membaca apa yang dikatakan di balik podium. Kita tahu apa yang sedang dilakukan. Dan itu tidak membebaskan rezim Iran dari tanggung jawab. Itu tidak membenarkan mereka atas siapa mereka. Namun pada saat yang sama, tidak ada yang mempercayai Amerika Serikat. Tidak ada yang mempercayai narasi Israel lagi. Seolah-olah propaganda yang keluar begitu amatir dan menyedihkan. Saya sempat menyebutkan minggu lalu, mereka berbohong. Kita Tuobiks berbohong. Mertau, with Reed Spaka, and Nukformisme Skuli Tapos. That they are lying, but they just don't care. And what it really seems, and I think this is what has. Dan yang benar-benar tampak, dan saya pikir inilah yang kamu tahu, membuat banyak komentator di media sosial dan YouTube menjadi lebih berani selama seminggu terakhir.
adalah betapa benar-benar dan menyedihkannya transparansi narasi yang datang dari Barat. Mereka hanya mencari semacam argumen yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh konstituen politik mereka sendiri. Bahkan di Amerika Serikat, ada perpecahan besar sekali lagi di dalam MAGA. Gerakan MAGA, yang sudah cukup terpecah selama beberapa minggu terakhir, kini benar-benar terbelah karena perang dengan Iran dan kesetiaan buta, serta kepatuhan menjilat terhadap apapun yang dikatakan Israel. Kau tahu, Trump pada dasarnya telah menolak Tucker Carlson sebagai bagian dari MAGA. Dan menurutku, itu mungkin pujian terbaik yang pernah bisa diterima Tucker Carlson. Semakin Trump menyerang Tucker, semakin besar kredibilitasnya di media. Dan bukan hanya dia, ada juga orang seperti Marjorie Taylor Greene, yang sebenarnya aku bukan penggemarnya. Tapi siapa yang akan menyangka? Siapa yang akan menyangka aku punya kartu bingo untuk tahun 2026, di mana Marjorie Taylor Greene justru menjadi suara yang lebih masuk akal dibandingkan Marco Rubio atau J.D. Vance. Dan kau tahu, kita baru, temanku, berada di tahun pertama pemerintahan Trump. Aku tidak tahu apakah kita bisa menanggung 3 tahun lagi seperti ini. Tidak, tapi yang kita lihat adalah bahwa bahkan di pihak konservatif, ada beberapa orang yang berpegang pada prinsip mereka, yang tidak mengubah pendirian tergantung pada siapa yang mengatakan atau melakukan sesuatu. Marjorie Taylor Greene adalah salah satunya. Tucker Carlson juga salah satunya. Tucker Carlson secara konsisten membela kebebasan berbicara, bukan? Tidak masalah apakah orang yang disensor berasal dari kiri atau kanan, dan tidak masalah apakah topiknya tentang Ukraina, Israel, atau Iran. Dia benar-benar melakukannya. Dan menurut saya, dia adalah tipe konservatif Amerika Serikat yang sangat klasik, yang peduli pada kebaikan bangsa. Sama seperti McGregor, bukan? Mereka, kekurangan kata yang lebih tepat, adalah jenis nasionalis yang baik. Bukan tipe yang ingin keluar dan menghancurkan pihak lain, tetapi mereka yang ingin menjadikan Amerika tempat yang nyaman untuk ditinggali bagi warga Amerika di dalam negeri, menjaga keamanannya di dalam negeri daripada di luar negeri. Dan dalam pengertian ini, Tucker Carlson sebenarnya banyak menampilkan hal-hal yang sangat penting, bukan hanya diskusi, tetapi juga laporan. Misalnya, wawancara yang ia lakukan dengan Mike Huckabee sangat mengungkapkan bagaimana Huckabee pada dasarnya adalah seorang pembela untuk Israel, membela perjuangan Zionis, bukan hanya Israel, tetapi perjuangan Zionis, dan memandang segala sesuatu yang menentangnya, atau bahkan menggambarkan penentangan terhadapnya, sebagai sesuatu yang secara inheren antisemit. Jadi, dengan cara yang sama, orang-orang ini sekarang menggambarkan segala bentuk oposisi terhadap perang Iran sebagai sikap antisemit, bukan? Karena entah kenapa, tampaknya satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Israel adalah menyerang Iran secara preemptif. Yang mengejutkan saya adalah, seperti yang kamu katakan, era media sosial dan sebagainya ini belum juga memunculkan protes yang lebih besar. Saya tahu ada protes di Amerika Serikat, tapi kita belum melihat sesuatu yang masif. Kita juga belum melihat sesuatu yang besar di Eropa. Saya ingat pada tahun 2003, saya masih di sekolah menengah di Swiss, dan kami punya 1 minggu penuh untuk berdemonstrasi, bahkan di kota kecil saya, kota kecil Fribourg, di mana para siswa tidak masuk sekolah, melainkan turun ke jalan untuk memprotes. Dan meskipun ada penentangan yang cukup besar terhadap perang dengan Iran, itu sudah pasti belum ada gerakan massa sejauh ini. Dan kita punya orang-orang yang sangat vokal menyuarakan hal ini. Salah satunya baru saja menerbitkan sebuah artikel di Substack saya, Michael von der Schulenburg. Ia menulis esai yang luar biasa berjudul Gerbang Menuju Neraka, bagaimana perang melawan Iran akan merugikan Barat, di mana ia pada dasarnya mengatakan, lihat, ini akan dijebak begitu. Mungkin seburuk sebagai gemakkerd dan Paris terper buatan AI ini. Tidak seperti itu. Beberapa carries.
the devastation that will come from being cut off. Kehancuran yang akan terjadi akibat terputusnya pasokan hidrokarbon dari Timur Tengah. Cara perdagangan akan terganggu untuk waktu yang mungkin sangat lama. Dan sekali lagi, jika jalur perdagangan di Timur Tengah terhambat dan Amerika Serikat tidak dapat memperoleh jenis minyak mentah yang tepat, maka bahkan AS akan terpaksa membatasi ekspor minyak mentahnya sendiri. Dalam jangka pendek dan menengah, hal itu akan berarti lebih sedikit pasokan hidrokarbon bagi Eropa. Dan mereka sudah putuskan diri dari minyak dan gas Rusia, bukan? Maksud saya, Eropa kini dalam posisi di mana mereka bisa kehilangan akses ke semua sumber hidrokarbon. Access to major sources of hydrocarbons. Ndamro, idsman temu. And then they get angry that a drone actually. Lalu mereka marah karena sebuah drone benar-benar menyerang pangkalan udara Inggris di Siprus, anggota Uni Eropa, bukan? Maksud saya, perang ini sedang meluas. Mereka semua menyalahkan Iran atas hal itu. Tapi semua orang yang bisa melihat dan mendengar tahu bahwa ini adalah ulah Amerika Serikat. Bersama dengan, siapa yang mendorong siapa mungkin, baru bisa dijawab dengan pasti beberapa tahun dari sekarang. Saya rasa cukup jelas bahwa Netanyahu lah yang mendorong Presiden AS. Tapi ada pandangan berbeda soal itu. Faktanya, ini adalah perang koalisi dari dua negara yang berada dalam simbiosis erat, namun melawan Iran, bukan? Dan sekarang orang-orang Eropa ikut mendukung hal itu. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa akan ada dukungan penuh untuk apa yang saat ini mereka sebut sebagai tindakan defensif. Seperti, kami akan membantu dalam semua tindakan defensif. Orang-orang Eropa saat ini tampaknya berpikir bahwa dalam perang agresi masih bisa ada komponen defensif. Dan itulah cara mereka mencoba menjualnya kepada Iran, kepada masyarakat luas saat ini. Dan yang mengejutkan saya, sekali lagi belum ada protes massal. Padahal itulah yang kita butuhkan. Sama seperti dulu ada protes massal tentang Gaza. Meskipun maksud saya, Gaza dulu dan masih merupakan genosida. Perang melawan Iran sejauh ini setidaknya belum mencapai tingkat itu, tetapi tetap saja sangat menghancurkan. Ini sangat buruk. Ya, maksud saya, apa yang bisa kita sebut? Dan saya sedang mencoba mencari istilah yang tepat. Saya memutuskan untuk menyebutnya Perang Persia-Epsteinian. Itu mungkin cara yang baik untuk memandangnya. Perang Persia-Epsteinian. Pada dasarnya ini tentang negara seperti Iran yang sangat diremehkan dalam hal ketahanan dan kesiapan. Saya pikir, dalam banyak kasus, rezim Trump dan Netanyahu mengira bahwa dengan membujuk Iran ke dalam sebuah kesepakatan negosiasi, saya bisa effektivt makwiyidigt. Agar det pu semt porten tua. No. This is a country that has, first of all, learned its lesson. Ini adalah negara yang, pertama-tama, telah belajar dari pengalamannya. Jika memang ada pelajaran yang bisa diambil dari Perang 12 Hari tahun lalu. Pada akhirnya, pihak yang benar-benar menjalankan negara ini adalah Dewan Revolusi Iran, bukan seorang ayatollah yang berbicara atas nama, setidaknya elemen keagamaan negara tersebut. Satu hal yang bisa saya katakan tentang Eropa adalah bahwa saya merasa reaksi publik terhadap semua ini kemungkinan besar akan muncul terlebih dahulu di Eropa, sebelum di Amerika Serikat. Karena beberapa alasan. Pertama, sebagian besar Eropa kontinental beroperasi dengan sistem demokrasi parlementer, yang berarti ada lebih dari 2 partai politik. Peluang untuk munculnya lebih banyak suara dalam ranah politik di luar, katakanlah, kompromi antara Partai Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat, kemungkinan besar akan terwujud, terutama di Eropa Tengah, melalui partai-partai populis nasional, seperti kelompok Orban, Fico, dan Babiš. Maaf, maksud saya Babiš di Republik Ceko. Kita mungkin akan melihat, meskipun saya tidak bertaruh pada hal ini, krisis di Jerman, di mana AfD tiba-tiba memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan parlemen berikutnya. Kita juga mungkin akan melihat Partai Front Nasional pimpinan Marine Le Pen. Sekali lagi, jangan kutip saya soal ini. Hal ini memberikan tekanan besar pada partai-partai transatlantik yang berhaluan tengah untuk membentuk pemerintahan koalisi 3 atau 4 pihak, guna menyingkirkan partai-partai tersebut, atau mencari cara mengatasinya.
blackball these parties out or to find some way around it because many Europeans are coming to Karena banyak orang Eropa mulai menyadari, lihat pemerintah dan para pemimpin mungkin menginginkan satu hal. Tetapi kami bertanya, mengapa hal ini begitu penting? Sama seperti yang kita lihat di banyak negara Arab. Pemerintah Arab berjalan seirama dengan Washington dan Tel Aviv. Mereka benar-benar telah menjadi bawahan. Namun rakyat mulai bertanya-tanya, mengapa? Ketika berbicara tentang Amerika Serikat, di sisi lain, saya harus memunculkan sisi Leninisme dalam diri saya. Inilah sebabnya saya mengatakan kepada para mahasiswa saya bahwa ada alasan mengapa kita tidak melakukan revolusi lagi, karena tidak ada yang membaca Lenin. Protes adalah satu hal, tetapi oposisi yang terorganisir yang tidak melakukan apapun selain menunjukkan bahwa Anda marah, sebenarnya tidak menantang kepemimpinan politik. Diperlukan oposisi yang terorganisir, kepemimpinan, dan mobilisasi nyata dalam proses elektoral. Itulah alasannya. Setiap kali sesuatu seperti ini terjadi dan mereka muncul dalam jumlah kecil, entah itu Bernie Sanders, Rashida Tlaib, atau Zohran Mamdani, hal itu menakutkan bagi kalangan mapan. Itu benar-benar menakutkan bagi mereka. Hal itu menakutkan bagi kalangan mapan yang pada dasarnya masih hidup dalam mentalitas perang dingin, dan itu mencakup baik Partai Republik maupun Partai Demokrat. Pikirkanlah, jika rezim Trump berubah menjadi pemerintahan lame duck, setelah pemilihan paruh waktu, kita perlu memahami bahwa ada cukup banyak orang di dalam Partai Demokrat yang akan melakukan segala cara untuk memberikan kekebalan bagi Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan apapun yang mereka minta dalam hal surplus militer dan ekonomi. Israel akan bangkrut seminggu setelah Amerika Serikat bangkrut, dan kita membuat diri kita bangkrut demi menjaga negara itu tetap berjalan. Masalahnya, saya tidak yakin lagi apakah orang-orang seperti Mamdani, Rashida Tlaib, dan sebagainya, apakah mereka bahkan berpotensi bisa memberikan dampak nyata. Karena yang telah kita lihat selama, sekitar 40 atau 50 tahun terakhir, adalah siapapun yang terpilih menjadi pejabat di Amerika Serikat pada akhirnya ketika menghadapi isu-isu penting, mereka semua mengikuti garis yang sama. Dan contoh utamanya tentu saja adalah Donald Trump sendiri, yang secara eksplisit berkampanye menentang perang tanpa akhir, menentang perang dengan Iran, dan menyerukan diakhirinya perang di Ukraina. Namun bukan hanya dia gagal mewujudkannya, dia malah dengan senang hati memulai perang baru. Benar kan? Lalu kami membaca sebuah unggahan di Instagram oleh Kamala Harris yang mengatakan, saya menentang perang Iran. Sangat-sangat buruk. Ayolah. Maksud saya, siapa yang waras akan percaya bahwa kamu tidak akan melakukan hal yang persis sama atau bahkan lebih buruk. Jadi, dalam arti tertentu kamu tahu, sistem politik AS, cara sistem itu dibentuk dengan rel penjaga atau jalur rel, kan? Para penjaga gerbang, dua partai yang menominasikan orang untuk jabatan presiden melalui proses internal dengan pemilihan pendahuluan dan sebagainya. Semua ini adalah mekanisme penyaringan. Dan bahkan jika seseorang berhasil lolos, katakanlah seperti Trump, ada 1 juta cara atau 7 cara sampai hari Minggu untuk membuat mereka kembali sejalan dengan berbagai metode. Sekali lagi, saya rasa saya sudah mengatakan itu minggu lalu. Saya tidak akan terkejut jika Donald Trump sendiri sebenarnya diancam secara fisik untuk melakukan hal ini, karena tampaknya sangat bertentangan dengan kepentingannya sendiri di hadapan basis pendukung maganya, bukan? Ia membangun basis itu selama bertahun-tahun, dan ia melakukannya dengan sukses. Setidaknya di permukaan, ia memiliki pesan untuk tidak menggunakan kebijakan luar negeri yang penuh ancaman seperti ini. Dan sekarang semua itu hilang, bukan? Itu tidak akan pernah kembali. Namun tetap saja, kesimpulan yang menyedihkan adalah bahwa apapun masukan ke dalam sistem, hasilnya pada dasarnya sudah ditentukan. Dan saya tidak ingin bersikap fatalistik di sini. Saya hanya bertanya-tanya apakah, mengingat cara kerja sistem politik, individu ini benar-benar dapat memilih time that's true, India's societary system tersebut.
individuals can have on the output of the system. Yeah, I absolutely agree. I mean, I don't want. Ya, saya benar-benar setuju. Maksud saya tidak ingin para penonton berpikir bahwa orang seperti Rashidat Tlaib atau Zohran Mamdani tiba-tiba akan menjadi Lenin, Mao, atau Ho Chi Minh berikutnya. Tidak, tentu saja tidak. Ada unsur fatalisme yang kembali saya rasakan selama beberapa hari terakhir juga. Dan saya benar-benar setuju denganmu, tapi saya punya beberapa hal di sini. Saya tidak tahu apakah ini akan membuat orang merasa optimis dan penuh harapan, atau justru berpikir, buat apa bangun pagi-pagi? Saat ini, sejauh penilaian yang telah dibuat tentang kemampuan AS Israel dibandingkan dengan Iran, baik dari McGregor, Profesor Sachs, dan lainnya, mereka semua mengatakan bahwa ini adalah bencana mutlak bagi Amerika Serikat. Kau tahu, Amerika Serikat telah kehilangan banyak sumber daya dan uang di pangkalan militer, pangkalan angkatan laut. Pangkalan-pangkalan ini terbakar habis. Kita tidak akan bisa kembali ke Timur Tengah dalam waktu dekat. Kita telah kehilangan kredibilitas kita. Semua ini didasarkan pada anggapan bahwa para pemimpin negaraku rasional dan waras, dan akan menyadari bahwa ini adalah bencana, bahwa mereka akan menghentikan kerugian dan pergi. Tapi itu bukan sesuatu yang pasti. Tidak akan, memang tidak. Dan ini bukan hanya tentang Trump. Menyingkirkan Trump tidak serta-merta akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Semua orang di bunker Führer Trump, kekurangan istilah yang lebih baik, akan bertahan sampai akhir. Mereka entah bersifat apokaliptik atau benar-benar narsistik yang runtuh. Mereka adalah oportunis yang tidak peduli dengan jumlah korban tewas. Ngomong-ngomong, saat ini kami sedang mempromosikan, kami sedang mempublikasikan, hanya 4 kematian dari semua serangan ini. Kami tahu jumlahnya jauh lebih banyak. Kami benar-benar tahu jumlahnya jauh lebih banyak. Dan 4 kematian ini secara efektif sedang digunakan oleh rezim Trump sebagai cara untuk membenarkan kebutuhan mereka melanjutkan perang melawan Iran. Sebuah negara, boleh saya tambahkan, yang telah digambarkan di Amerika Serikat sebagai musuh publik nomor 1. Kita melihat negara-negara dengan label tertentu. Jadi, sejauh menyangkut hal itu, kita tidak akan begitu saja berkemas dan pergi seolah ini perang kelelahan. Saya pikir masalah terbesar yang saya lihat dalam banyak analisis pesimistis ini adalah bahwa Iran sedang berperang dalam perang kelelahan. Bisa jadi memang begitu. Iran sangat mungkin berhasil mendorong Amerika Serikat ke dalam spiral penurunan ekonomi. Mereka mungkin akan menciptakan situasi dengan Israel, di mana mereka bisa memilih untuk menggunakan doktrin Samson. Dalam kasus itu, jika Israel jatuh, mereka akan menyeret Amerika Serikat jatuh bersama mereka. Donald Trump akan meninggal sebelum skenario kiamat itu terjadi. Dan itulah sesuatu yang perlu dipahami banyak orang. Ketika sebuah negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi setelah mereka mati, semua ini tidak lebih dari sekadar kerugian sampingan yang mudah diterima. Kau tahu, Trump hampir melakukan momen Lord Farquaad-nya sendiri dari film Shrek pertama beberapa hari yang lalu. Beberapa dari kalian mungkin akan mati, tapi itu risiko yang bersedia aku ambil. Maksudku, dia benar-benar hampir sampai sejauh itu untuk mengatakannya sendiri. Itu hal yang normal. Begitu jadi dalam perang. Rasanya seperti, wow, sungguh wow. Adalah hal yang wajar jika tentara kita akan mati dalam perang pilihan yang saya perintahkan. Kamu harus memahami hal ini. Hal lain yang perlu dibahas, dan saya tidak tahu apakah ini bisa disebut sisi positif dari situasi yang suram, adalah bahwa selama 2 tahun terakhir, hal ini menjadi sangat jelas, terutama dengan adanya media sosial. Benar, kan? Narasi yang disajikan oleh media barat tentang negara Israel telah disterilkan, paling tidak. Ketika selama 2 tahun terjadi genosida yang berkelanjutan dan disponsori negara terhadap rakyat Palestina, bukan hanya di Gaza, tetapi juga di tepi barat. Ketika para pemimpin mereka dengan terang-terangan dan tanpa rasa bersalah berbicara tentang menciptakan negara Israel yang lebih besar dengan mengorbankan bangsa Arab, baik Kristen maupun Muslim, bukan hanya Palestina, tetapi juga Lebanon, Suriah, bahkan mungkin Mesir.
Generasi muda tidak lagi mempercayai narasi lama era Perang Dingin itu. Dalam seminggu terakhir, dua tokoh Partai Republik yang cukup penting, salah satunya adalah, kenapa saya lupa namanya? Dia dari Texas, pria dengan penutup mata. Dia kalah dalam pemilihan pendahuluan. Benar, benar. Dia kalah dalam pemilihan pendahuluan karena, pada titik ini, menerima uang dari PSEK menjadi beban politik yang besar jika masih mengklaim diri sebagai America First. Jika America First sebenarnya berarti Israel didahulukan daripada Amerika, itu menjadi beban. Menariknya, hal ini terjadi di Partai Republik maupun Partai Demokrat. Itu berarti beberapa hal. Pertama, generasi yang lebih tua yang menerima narasi Perang Dingin begitu saja sedang tergantikan. Mereka mulai punah. Kedua, generasi muda yang hampir tidak memiliki optimisme terhadap apa yang disebut mimpi Amerika, melihat uang pajak mereka digunakan untuk mendanai negara-negara di seluruh dunia yang membunuh orang. Jika kamu ingin layanan kesehatan, pergilah ke Israel. Kamu bisa mendapatkan layanan kesehatan yang kamu inginkan di sana. Amerika yang membayarnya. Itu berkaitan dengan militer AS yang mengkingkawkan layanan kesehatan. Tapi kamu tahu, itu hal lainnya. And, Breakthrough Taste Asim Vitek Besar, sangat besar. Mereka siapa elak yang mengetahui naha. Oh, aku sangat senang. Remat stink. Mereka sudah tidak bisa mencapai target lagi. Selama bertahun-tahun, saya telah memiliki sejumlah mahasiswa, baik sarjana maupun pasca sarjana, yang pernah bertugas di militer. Mereka menjalankan tugasnya, melakukan apa yang harus dilakukan, dan kemudian menyadari setelahnya bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan atau sumber daya yang diperlukan. Klinik VA kekurangan staf secara parah, dan dalam banyak situasi, kamu tahu, militer, baru beberapa hari yang lalu, ada seorang marinir AS yang berjasa yang dipaksa keluar dari sebuah ruangan. Dia pada dasarnya mengatakan, prajurit Amerika tidak seharusnya mati demi Israel, dan mereka mematahkan tangannya. Orang-orang yang sama yang memaksanya keluar, yang mematahkan tangannya, adalah mereka yang di luar sana berteriak, Tuhan memberkati pasukan, dukung pasukan. Pasukan itu tidak lebih dari sekadar simbol kosong dari karton ketika kamu benar-benar membicarakan mereka. Wisafala benans pedat itu yobre temdath, aibing spolit stas telatri. You realize what they go through afterwards. I had a student, that just come to my head. This was a long time ago. Saya teringat seorang mahasiswa. Ini sudah lama sekali. Saya punya seorang mahasiswa bertahun-tahun yang lalu yang bertugas beberapa kali di Afghanistan. Tugasnya, kalau kamu bisa percaya, adalah mengemudikan Humvee lapis baja di bagian depan konvoi. Tugasnya secara harfiah adalah menjadi orang yang menerima ledakan ranjau darat agar orang-orang di belakangnya tidak terkena. Saya ingat suatu kali saat jam konsultasi, saya menatapnya dan berkata, "Berapa kali kamu terlempar jungkir balik karena ledakan?" Dan dia menjawab, "Begitu banyak sampai pada kali ketiga atau keempat." Saya malah mulai tertawa saat benar-benar terlempar jungkir balik. Semacam, ya beginilah yang harus dihadapi. Inilah yang sebenarnya sedang Anda hadapi. Begini, saya mengusulkan istilah baru untuk personel militer AS, daging geraham pilihan terakhir. Ini adalah daging untuk penggiling daging yang digunakan ketika daging dari para proksi sudah mulai habis, bukan? Ketika Anda sudah tidak punya lagi orang Ukraina untuk dikirim dan didorong melawan Rusia, ketika Anda sudah kehabisan proksi di Timur Tengah. Maksud saya, saat ini, dalam membuatkannya, Hamdi will step to main numbers training dan membawa AS dan membangun dua front. Kurdi di South Iraq, maksudnya di Irak. Dan yang satunya lagi adalah Azerbaijan. Rupanya, tentara Azerbaijan telah dimobilisasi ke garis depan. Dan tunggu, mungkin kita bisa cepat-cepat melihat peta di sini, hanya untuk mendapatkan gambaran di mana letaknya, bukan? Jadi baiklah, maksud saya, jika kedua hal itu benar, dan sekarang ada pengerahan pasukan Kurdi, kemungkinan di sekitar wilayah ini di timur laut Irak, serta Azerbaijan di sini, maka yang kita lihat adalah potensi strategi untuk fase kedua. Interestrol and ternomerd Thaltrum, so miedo, you are ada beberapa fase dalam perang ini.
clear that there are going to be several phases of this war, and the bombing campaign is just the first mellowing. Dan kampanye pengeboman itu hanyalah tahap awal pelunakan dan pengikisan sistem pertahanan Iran, menghancurkan simpul-simpul militer. Begitulah cara mereka memandangnya. Lalu tahap kedua mungkin saja berupa invasi darat oleh para proksi ini. Tapi begitu para proksi itu kehabisan tenaga, atau jika mereka tidak mampu menjalankan tugasnya dengan cukup baik, maka berikutnya yang akan turun adalah kekuatan terakhir, bukan? Dan itu akan menjadi pasukan AS. Dan lagi, yang dikorbankan adalah orang-orang miskin, orang-orang malang, dari entahlah, Bronx atau dimanapun, yang kemudian diminta untuk pergi dan mati. Lalu mereka mendapat bendera yang dibentangkan di atas peti mati mereka, sedikit tepuk tangan, dan ibu mereka mendapat sertifikat untuk digantung di dinding. Dan selesai. Itu kesepakatan yang benar-benar buruk. Ja, ordtwijs het mij stisting, retorpedir proostjois. Ja, de deportais nooit garax through nan bampenotug stittai. Nef mem stivigatati. Maksud saya, ini benar-benar menjijikkan. Ini adalah sesuatu yang katakanlah media sosial, media non-arus utama, sekarang sedang menyebarkannya, bukan? Ide-ide ini, sentimen ini. Bukan berarti ini tren baru, tapi ini sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diberitakan dan sekarang sedang disebarluaskan. Satu hal yang bisa saya katakan tentang keputusan Trump untuk tiba-tiba mulai membentuk pasukan Kurdi atau Azerbaijan, sejauh ini orang Kurdi tidak terpancing. Saya pikir mereka sudah belajar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang Kurdi memang terpancing. Saya benci mengatakan ini. Saya benar-benar benci mengatakannya. Tapi jika orang Kurdi terpancing, maka mereka memang tidak pantas memilih negara sendiri. Saya hanya tidak melihat bagaimana orang Kurdi bisa melakukan apapun di Iran. Tidak, itu sebenarnya bukan tanah historis mereka. Suriah, ya, Irak, ya, Turki, ya, Azerbaijan. Ceritanya berbeda. Ada banyak orang Azeri di barat laut Iran. Aliyev bekerja cukup baik dengan negara Israel. Saya akan bilang, itu akan sangat berisiko baginya untuk melakukan itu. Benar-benar berisiko. Tapi saya tidak akan menutup kemungkinan. Saya benar-benar tidak akan menutup kemungkinan bahwa ada elemen di dalam Barat yang mencoba memecah belah Iran. Karena ini selalu salah satu hal yang dilakukan di saat-saat terakhir. Baiklah, saya bahkan tidak tertarik pada pergantian rezim yang harus kita waspadai di sini. Banyak orang berkata, ya kamu tahu, saya pernah melihat ini sebelumnya. Ini seperti Perang Teluk tahun 2002, 2003. Tapi ini seperti versi ulang yang mengerikan. But it's just like a horrible reboot. It's a horrible fanfic. Itu adalah fanfic yang mengerikan. Seburuk apapun saya membenci orang seperti Dick Cheney dan Don Rumsfeld, setidaknya mereka punya semacam tujuan yang jelas. Trump, Hegseth, Rubio, mereka banyak bicara. Tapi pada akhirnya, jika ada satu hal yang kita tahu pasti tentang pemerintahan ini, itu adalah bahwa mereka hanya ingin menebar kekacauan. Mereka tidak tertarik pada perubahan rezim. Jika mereka bisa mencapainya, luar biasa. Tapi mereka tidak akan melakukannya ketika mereka bisa menghancurkan negara dari dalam. Bakar habis sebisanya. Jadikan seperti Suriah dan manfaatkan sisanya. Kamu harus mengerti. Semua orang harus mengerti. Sejauh yang menyangkut pemerintahan Trump, pangkalan militer Amerika yang hancur, rudal yang terbuang sia-sia. Destroyed American military bases, wasted missiles. How many does it take to shoot down an Iranian? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk menembak jatuh sebuah rudal Iran? Hal ini membenarkan anggaran belanja militer sebesar sekian triliun dolar untuk tahun depan. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk meraup keuntungan. Kompleks industri militer pasti akan sangat menyukainya. Dan jika kita bisa menggunakan perang kecil yang indah ini untuk menyingkirkan semua persenjataan era Perang Dingin, pasca Perang Dingin, atau tahun 2000-an, apapun itu, agar kita bisa memperbarui semuanya, sama seperti yang kita katakan kepada Eropa, singkirkan perlengkapan era Perang Dinginnya, berikan kepada Ukraina, biarkan mereka mencari tahu cara menggunakannya. Kalian tetap perlu mengisi kembali persenjataan militer kalian jika ingin menjadi bagian dari NATO. Ini luar biasa bagi Lockheed Martin, McDonnell Douglas, Raytheon. Maksud saya, Raytheon melakukan apa yang paling dikuasainya.
Amis the teasing Rithigers forged team para Porksame. Portfolio of its shareholders. Although I must say I've had talks in the last couple of weeks. Meskipun saya harus mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, saya telah berbicara dengan beberapa orang, termasuk dengan orang-orang di di California, fasilitas produksi besar yang baru, bukan di Palo Alto di California. Saya lupa. Tapi intinya adalah, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat selama 30 atau 40 tahun terakhir sebenarnya telah kehilangan cukup banyak kapasitas produksi, bahkan di bidang persenjataan, karena cara kerja kapitalisme kroni yang sangat kuat ini membuat semua senjata menjadi jauh lebih mahal. Dan bahkan Raytheon dan Lockheed Martin pun tidak mampu memproduksi sebanyak yang sebenarnya dibutuhkan Amerika Serikat untuk melakukan pengisian kembali secara memadai. Would actually need to properly replenish. So in a sense, but that's something that's not to the concern of the people who take. Tapi itu sebenarnya bukan kekhawatiran bagi orang-orang yang membuat keputusan ini, karena mereka tahu. Ini salah satu hal yang memberi saya harapan bahwa Amerika Serikat dengan sistem yang dimilikinya tidak mampu memproduksi cukup banyak perlengkapan perang untuk berperang di semua tempat sekaligus. Jadi itu sedikit memberi harapan. Dan jika itu benar, maka saya pikir strategi Iran dari pihak Barat saat ini hanyalah membuat Amerika Serikat secara fisik tidak mampu terus melakukan serangan, bukan? Karena mereka kehabisan amunisi. Tapi itu juga berarti mereka harus menanggung semua akibatnya. Dan hal itu datang dengan biaya kemanusiaan yang sangat-sangat mengerikan, bukan? Human cost, right? But this is what happens when you are defending your own territory. Tapi inilah yang terjadi ketika kamu mempertahankan wilayahmu sendiri. Maksud saya, lihat saja, orang Amerika melakukan hal ini terhadap Inggris dalam perang kemerdekaan. Bagaimana kamu melawan musuh yang secara militer unggul dalam setiap aspek? Kamu harus membuat mereka kelelahan. Orang Vietnam melakukannya terhadap orang Amerika. Mereka juga melakukannya terhadap orang Prancis, orang Afghanistan. The Afghans, Ramada Resi Devil, Edeb Soviet, dan Sinaim Berkar. Yes, but what this all Ya, tetapi semua ini bergantung pada rasionalitas pihak yang menghadapi kelelahan. Untuk menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Nixon berkampanye dengan mengatakan, jika saya terpilih, kita akan mengakhiri perang di Vietnam. Yang dalam beberapa hal memang ia lakukan. which in a way he did. Okay, he did. But losing battle is also predicated. Tapi pertempuran yang kalah juga bergantung pada orang-orang yang melaksanakannya benar-benar ingin memenangkan sesuatu, bukan? Jika para fanatik Kristen ada di sana, dan fine, dan mereka hanya senang dengan peperangan, kematian, dan kehancuran, maka kita menghadapi tingkat masalah yang berbeda. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi yang satu itu. How to actually approach that one. If let's say Iran and there's no Jika katakanlah, Iran, dan tidak ada jaminan bahwa ini akan terjadi, karena jendela peluang itu sudah tertutup minggu lalu. Tetapi mari kita bayangkan secara hipotetis bahwa selama pembicaraan yang dinegosiasikan ini, yang ternyata sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, karena Israel sudah memutuskan akan menyerang Iran bagaimanapun juga, sesuatu benar-benar muncul dari sana. Dan kesepakatannya, secara hipotetis, adalah bahwa Iran diizinkan untuk tetap ada dalam bentuknya yang sekarang, dengan pemerintahannya yang sekarang dan sebagainya, tetapi melepaskan segala bentuk dukungan, kendali, pengaruh, atau pendanaan terhadap Hezbollah atau organisasi paramiliter lainnya di Levant. other paramilitary organizations in the Levant. It effectively allows Israel to Hal itu secara efektif memungkinkan Israel untuk ada. BRICS. Perhatiannya kemudian beralih ke BRICS, ke Organisasi Kerjasama Shanghai, ke inisiatif Sabuk dan Jalan. Ini semacam modus vivendi. Ini adalah sesuatu yang dengan caranya sendiri mungkin akan diterima oleh Trump. Namun yang kita sadari selama beberapa hari terakhir adalah bahwa Trump bukanlah orang yang mandiri dalam hal ini sama sekali. Yang kita temukan adalah bahwa lapisan atas kepemimpinan Amerika sebagian besar ditentukan oleh apa yang terjadi di Tel Aviv. Orang-orang mengeluh bahwa Trump tidak mendapatkan persetujuan Kongres untuk melancarkan perang ini. Saya menanggapinya, dia benar-benar mendapatkannya. Knesset benar-benar menyetujuinya. Itulah persetujuan Kongresnya. Okay, that's his congressional approval. Thank you, Michael. Terima kasih, Michael. Ini benar-benar, kamu tahu,
cara konstitusi AS dibangun memang dirancang untuk mencegah keputusan sepihak seperti ini untuk pergi berperang. Tapi kemudian, kemampuan untuk begitu saja mengabaikannya dan menggunakan kekuatan seperti ini, itu mengerikan. Karena jelas bertentangan dengan gagasan Washington, Jefferson, dan sebagainya. Maksud saya, ini bukan cara perang seharusnya terjadi. Dan tentu saja perang seharusnya tidak terjadi sama sekali, hanya untuk menegaskan hal itu. Tapi cara hal ini kemudian dijalankan secara politis. Dan bagaimana kita bisa dengan jelas melihat semua kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih. Maksud saya, ayolah. Dia tidak ke sana hanya untuk minum teh, kan? Sudah jelas. Sejak tahun 1996 sudah jelas bahwa ini adalah salah satu perang yang mereka inginkan dan mereka mendapatkannya. Saya hanya ingin, mungkin dalam 5-10 menit terakhir, sedikit beralih ke arah masa depan. Maksud saya, pengerahan pasukan di Azerbaijan, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya membaca beberapa artikel yang mengatakan hal ini sedang terjadi. Tapi saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan itu. Maksud saya, Aliyev, apakah dia sebegitu gilanya? Dan soal Kurdi, saya hanya ingin menambahkan satu pengamatan. Saya akan membacakannya. Saya mendapatkannya dari pesan yang panjang dari seorang rekan saya di wilayah itu, seorang peneliti yang sangat mengenalnya. Dan penilaiannya adalah bahwa masalah dengan Kurdi Irak adalah mereka secara ekonomi bergantung pada Iran dan Turki. Tidak satupun dari kedua negara itu akan senang jika AS mempersenjatai kelompok Kurdi Iran. Hal itu akan menciptakan tekanan besar pada pemerintah daerah Kurdi. Dan bagi semua yang memperhatikan, kita tahu orang Kurdi tersebar di berbagai negara. Suriah, Irak, sedikit di Iran, dan tentu saja Turki. Jumlah mereka sekitar 25 juta orang. Itu kelompok yang sangat besar. Ini adalah kelompok etnis yang besar dan tidak didefinisikan oleh agama. Ada orang Kurdi Kristen, ada orang Kurdi Muslim, dan mereka juga memiliki denominasi keagamaan lainnya. Maksud saya, orang Kurdi benar-benar merupakan kelompok etnis yang menarik. Bahkan istilah etnis sendiri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan peneliti. Lalu dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekarang kita berbicara tentang Iran, yang memiliki angkatan darat yang sangat besar, dan IRGC, yang sudah pernah bertempur melawan pemberontak Kurdi pada tahun 1990-an, dan sejak itu menjadi jauh lebih terlembaga dan lebih siap secara peralatan. Setiap mobilisasi Kurdi di Iran, oleh karena itu, akan menjadi risiko yang sangat serius bagi aktor Kurdi Iran maupun Irak. Jadi, dia menilai keterlibatan Kurdi sebagai sesuatu yang kurang mungkin. Yang bukan berarti CIA tidak bisa saja mengerahkan beberapa ribu pejuang Kurdi untuk masuk dan menimbulkan kekacauan. Bukan. Itu sudah merupakan langkah yang cukup kuat jika kamu bisa membuat beberapa ribu orang bertindak semaunya di kota-kota itu. Karena hal itu akan menarik pasukan Iran ke pertempuran daratmu, yang kemudian bisa dijadikan dalih oleh AS untuk melancarkan kampanye udara guna membombardir mereka dan seterusnya. Jadi mungkin ada beberapa strategi, terutama jika Beijing ikut terlibat. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut? Apakah kamu tahu seberapa kuat Azerbaijan secara militer? Dan misalnya negara itu mendapat semua dukungan dari AS yang bisa dimintanya. AS berkata, jangan khawatir, kami akan mengebom mereka dan kamu tinggal masuk, rebut kota demi kota, lalu bergerak menuju tempat-tempat seperti, kamu tahu kota terbesar Azerbaijan di sini, Tabriz. Itu bisa menjadi tujuan utama, bukan? Untuk maju ke arah sini. Etnis utama di sana sebenarnya adalah Azeri, sama seperti di Azerbaijan. Mereka berbicara dalam dialek Turkic dan sebagainya. Itu bisa menjadi tujuan untuk mengikis kekuatan Iran. Bagaimana itu mungkin? I mean, it's possible. It is also something that, okay, let's start with the Baik, mari kita mulai dengan Kurdi. Kita tahu bahwa jika Kurdi melakukan sesuatu di luar wilayah tempat mereka seharusnya beroperasi, Erdogan akan mengerahkan tentara Turki. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika Kurdi, seperti yang saya katakan, terpancing, dan saat ini mereka tidak, kami telah mendengar beberapa cerita bahwa mereka sudah menyeberang ke Iran. Semoga beruntung menghadapi negara dengan 93 juta penduduk. Terutama
anetskira braistim milisi posistorisa. Selain menggerakkan desa sepedasan, edisi steady stat hawid suri pasukan Kurdi. About the Kurdish contingency. The Azeri one, on the other hand, is something that. Sementara itu, pihak Azeri adalah sesuatu yang, jika Aliyev melakukannya, ini bukan Nagorno-Karabakh, ini bukan separatis Armenia, ini adalah Iran. Dan kecuali Azerbaijan mendapat dukungan penuh tanpa syarat dari Turki, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak akan. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Sejujurnya, mereka sudah memiliki utang yang cukup besar kepada Turki karena berhasil merebut kembali Karabakh. Jadi, meskipun mereka suka menganggap hal itu sebagai kemenangan besar beberapa tahun lalu, dalam merebut kembali sebagian wilayah mereka, secara ekonomi, mereka tidak berada dalam posisi untuk mempertahankan perang yang panjang dan berlarut-larut, terutama jika mereka berniat menduduki wilayah di negara lain. Ya, tapi kamu tahu, aku bisa melihat bagaimana Amerika Serikat bisa menjual ini. Bagaimana AS bisa menjualnya kepada beberapa ribu orang Kurdi. Dan bagaimana bisa menjualnya kepada Aliyev dengan mengatakan seperti, lakukan saja. Karena pada akhirnya, tidak masalah apakah mereka menang atau tidak, kan? Satu-satunya hal yang penting adalah mereka menimbulkan cukup banyak kekacauan untuk melemahkan Iran. Karena dari sisi AS, ini mungkin akan menjadi perang yang menguras tenaga. Ngin, you went to tak broad tagging. Ruwatnek foing, inimne, that game that see, noward, strukro. Jika kamu tidak keberatan menjadi bagian dari mesin penggiling daging, silakan saja. Kamu tahu, silakan saja. Tapi aku tidak. Aku bisa saja salah, maksudku. Aku bisa sangat-sangat salah. Tapi aku tidak melihat hal ini akan menghasilkan apapun selain menciptakan kekacauan di dalam Iran. Yeah, the thing Norbu. Norbu is a step for thing. If that's the goal, then what we have to really look at is that. Jika itu tujuannya, maka yang benar-benar harus kita perhatikan adalah bahwa ini baru awal Maret. Sebanyak apapun saya benci untuk terus mengatakan bahwa segala sesuatu di negara saya ditentukan oleh pemilu. Faktanya memang ditentukan oleh pemilu. Trump benar-benar punya. Sekarang kita di bulan Maret, kan? Trump punya apa? Ini tentu saja mengandaikan bahwa Partai Demokrat akan melakukan sesuatu selain tidak melakukan apa-apa. Itu masih harus dilihat. Tapi ini kembali ke apa yang kamu tunjukkan, yaitu apa yang saya katakan sebelumnya. Jangan harap baik Trump maupun Netanyahu akan menyerah dengan mudah. Mereka tidak akan. Mereka akan melakukan segala cara, dan mereka sama sekali tidak punya masalah mengorbankan sebanyak mungkin orang hanya untuk menghindari mati di dalam sel penjara. Simply to avoid dying in a jail cell. Yeah. No, that certainly won't happen. Ya, tidak. Itu jelas tidak akan terjadi. Bagus. Michael Rossi, menurut saya ini cukup bagus. Saya senang kita bisa membahas ini lagi. Seperti biasa, kita akan melakukannya lagi dalam waktu dekat, mungkin setiap minggu, tapi kita lihat nanti. Untuk meninjau apa yang telah terjadi, saya rasa itu layak dilakukan. Kita perlu mengamati ini, dan kita perlu mencari cara untuk menggagalkan rencana orang-orang yang menginginkan perang ini. Ini benar-benar menjijikan. Jika ini berakhir dengan temal bagi orang-orang yang memiliki kita. Meva, kamu tahu, mithatpin dengan Rusia dan Tiongkok, cukup serem bagi saya. The future with Russia and China look pretty bleak to me, but if it stops here. Tapi kalau berhenti di sini, ya, kita memang tidak membahas itu. Kita tidak membicarakan apa yang dilakukan Rusia dan Tiongkok, apa yang tidak mereka lakukan, atau apa yang mungkin mereka lakukan dalam semua ini. Selalu ada anggapan bahwa jika terlihat Iran akan runtuh, Rusia dan Tiongkok mungkin akan bergerak. Mereka tidak bisa kehilangan Iran sebagai mitra yang dapat diandalkan. Saya akan bilang, sebelum kita akhiri ada. Dan saya sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Beberapa buku yang sangat saya rekomendasikan untuk para penonton kita baca. Yang satu ini memang agak usang, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Overthrow, karya Stephen Kinzer, yang merupakan kajian luar biasa tentang perubahan rezim yang dipimpin Amerika, mulai dari penggulingan monarki di Hawaii
hingga Perang Teluk Kedua di Irak. The Second Gulf War in Iraq. Excellent book, very readable. Stephen Walt, Buku yang luar biasa, sangat mudah dibaca. Stephen Walt, The Hell of Good Intentions, America's Foreign Policy Elite, and the Decline of US Primacy, juga sangat-sangat bagus. Dan buku ini cukup kontroversial ketika pertama kali terbit. Kita membicarakannya minggu lalu, The Israel Lobby and US Foreign Policy, karya Mearsheimer dan Walt. Dan terakhir, satu hal yang juga saya sarankan kepada para penonton adalah mencari tahu hubungan antara unipolarisme dan multipolarisme. Ada beberapa tulisan hebat tentang hal ini oleh Christopher Lane, L-A-N-E. Ia adalah seorang sarjana hubungan internasional yang sangat dihormati. Ia menulis sebuah artikel pada 1995 berjudul The Unipolar Illusion, yang menjelaskan bagaimana unipolarisme hanya beroperasi dengan dan menanam benih kehancurannya sendiri. Sekarang, banyak orang menganggap dunia saat ini sebagai dunia multipolar yang pasti, di mana Amerika Serikat merupakan salah satu bagiannya. Ada anggota pemerintahan AS, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, yang melakukan segala cara untuk memastikan kita tetap menjadi kekuatan unipolar, atau berusaha merebut kembali posisi itu. Dan hal itu justru akan mempercepat kemunduran. Jadi, dengan penilaian yang diberikan oleh Jeff Sachs, Doug McGregor, Anda dan saya, serta lainnya di YouTube minggu lalu, semua mengarah pada hal yang sama. AS mungkin meraih kemenangan Pyrrhic, tetapi itu akan menjadi kemenangan yang benar-benar membawa bencana bagi AS dan bagi kekuatan Barat. Selamat bulan Maret. Happy March. Happy March, everybody. Bulan Maret, semua. Itu tadi Michael Rossi dari jurusan Ilmu Politik. Jangan lupa berlangganan ke kanalnya. Dan juga ke kanal sama kalau menonton ini di kanalnya karena kami berbagi video ini. Jadi Michael, terima kasih atas waktumu hari ini. Thank you for your time today. Avisten han bilain stay, Pascal Lotas.